Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Welcome, dan mari kita ulik beberapa detail tentang series Moon Knight, di mana episode 4 dinilai oleh beberapa fans dan penonton sebagai episode paling membingungkan. Meski sebenarnya hal begini bukan kali pertama dilakukan oleh Marvel Studios. Tapi sebelum jauh ke sana, perlu diingat kembali kawan-kawan, konten ini berupa spoiler. Jadi pastikan hamba penganut non-spoiler konten duduk di pinggir sejenak dulu. Jangan ngamuk-ngamuk. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia breakdown and details Moon Knight episode 4. Aku nggak akan merangkum keseluruhan plot cerita episode 4 ini. Jadi video kali ini aku cukup mengambil beberapa detail dan intisarinya saja. Oke, pada akhirnya sama-sama diketahui episode 4 ini menjebak fans dengan pertanyaan baru. Apakah selama ini kita hanya disuguhkan hayalan salah satu alter ego, entahkah itu hayalan Mark Spector atau justru identitas lain yang masih disembunyikan series Moon Knight ini, yang mungkin saja itu adalah Jack Lockley. Karena tampak di ending series ini semua terlihat bug delusi, di mana Mark setelah ditembak oleh Arthur Harrow, ia pun terjebak sebagai pasien rumah sakit jiwa, yang mana di dalam rumah sakit tersebut terdapat beberapa pasien yang hampir dari semuanya pernah muncul sebagai karakter pendukung di series ini. Ya, kita anggap saja karakter yang muncul di kehidupan nyata Mark Spector. Lantas, benarkah semua ini hanyalah hayalan Mark Spector? Karakter-karakter yang muncul dari episode 1 sampai pertengahan episode 4 adalah pasien rumah sakit jiwa yang emang dibuat atas imajinasi Mark Spector, di mana mereka berperan sebagai karakter ciptaannya Mark, seperti karakter Steven Grant yang ternyata diambil dari referensi film. Ya mungkin dengan pede harus gue jawab tidak, sampai di scene rumah sakit ini. Bisa jadi ini dibuat sebagai transisi yang tepat dari jalan cerita pengantar Moon Knight dari episode 1 sampai pertengahan episode 4 ke plot berikutnya. Tentunya ke banyak hal yang akan mengantarkan sosok Moon Knight dan DID yang menapaki jembatan MCU fase 4 untuk bertemu dengan tokoh-tokoh MCU lainnya. Ya misalnya aja untuk film Thor, Love and Thunder, dan juga Black Panther Wakanda Forever. Nah, karena sejauh ini alter ego yang sudah dimunculkan masih kurang satu lagi, yaitu Jack Lockley. Identitas yang masih jadi pertanyaan besar kita semua. Seberapa masifkah perannya? Atau emang Jack Lockley lah yang lebih dominan di series ini? Sosoknya selama ini emang sengaja hanya dimunculkan di kesempatan kecil doang. Meski kenyataannya mungkin saja dirinya lah yang punya peran penting dalam series Moon Knight ini. Nah, pertanyaannya, kenapa harus Jack Lockley? Ya, semula jadi kebimbanganku lantaran sosoknya belum juga dihadirkan dengan jelas, seperti karakter Mark Spector dan juga Steven Grant. Aku juga sempat mengira series Moon Knight ini hanya mengeluarkan identitas Mark dan Steven saja. Tapi kalau melihat dari beberapa easter egg scene dari episode 2 sampai ke episode 4, mulai dari pengakuan supir taksi yang melihat keanehan Mark yang tiba-tiba beraksen seperti orang lokal, kemudian baku hantam dengan anak buah Arthur Harrow yang ternyata sama sekali bukan dilakukan oleh Mark dan juga Steven Grant, karena mereka pun sempat berdebat soal hal tersebut. Steven, what did you do? I swear it wasn't me. Then who was it? Belum lagi sebuah sarkofagus yang ada di ruangan rumah sakit, meski tanpa suara, sepertinya itu mengarah ke sosok Jack Lockley yang berada di dalam sarkofagus tersebut. Nah, keyakinan itu diperberat lagi sejak kemunculan dua karakter utama di series ini, yaitu Mark Spector dan juga Steven Grant yang muncul dalam bentuk tubuh terpisah, bukan lagi interaksi mereka melalui media cermin atau mungkin air. Sangat gampang sebenarnya menilai episode ini sebenarnya bukanlah delusi Mark atau identitas lainnya.
Ya mungkin perlu digarisbawahi, sejauh apapun teori kita sama sekali tidak tahu sejauh apa Marvel Studios mengambil cerita komik khususnya untuk scene rumah sakit jiwa, yang sebenarnya itu diambil dari referensi komik Moon Knight yang dirilis 2016 lalu, jilid 1 yang ditulis oleh Jeff Lemire. Atau bisa saja Marvel Studios dengan cerdasnya membuat perbedaan scene rumah sakit yang dianggap fans sebagai delusi, mungkin sebagai representatif kondisi Mark yang koma setelah ditembak oleh Arthur Harrow. Dan kondisi ini akhirnya membawa dirinya masuk ke dalam alam bawah sadarnya, mempertemukannya dengan karakter-karakter yang emang sebenarnya ada di dunia nyata, atau emang bertujuan untuk membangkitkan satu karakter baru yang punya peranan penting. Ya, sekali lagi yang harus kusampaikan, bisa saja satu karakter baru yang penting tersebut adalah Jake Lockley. Yang perlu dinotis sebenarnya sepanjang 4 episode serial Moon Knight ini, Marvel Studios benar-benar berhasil menjadikan mitologi Mesir kuno sebagai salah satu pondasi cerita Moon Knight, tapi tetap dengan cara yang cerdas dan adaptasi yang gak lebay. Salah satunya dengan kemunculan beberapa dewa Mesir kuno, yang terakhir bahkan dengan kemunculan Dewi Mesir bernama Taweret. Nah, dengan kemunculan Dewa Taweret mungkin jadi simbol kebangkitan Mark Spector dan identitas lainnya setelah dirinya tersadar dari koma setelah tertembak oleh Arthur Harrow. Dan ini adalah sisi terbalik dari Emmett yang dikenal sebagai dewa kehancuran. Ya, MCU cerdas. Meski pada akhirnya fase 4 kali ini mulai berasa atmosfer rumitnya, tapi ini yang membuat MCU untuk beberapa poin jauh lebih baik ketimbang kompetitornya. Kalau dirasa kawan-kawan ada beberapa details atau mungkin teori yang ingin kalian sampaikan, boleh share aja di kolom komentar biar kita bisa sharing sama-sama di sini. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan selamat menjalankan ibadah puasa.